سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون والحاضرات kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini kita di bulan haram, yang mana sebagaimana kata tabi'in yang mulia Qatadah, muridnya sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan al-a'mal as-salihah fil ashhurul hurum, amal-amal saleh di bulan-bulan haram, a'zamu ajra, pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar min ghairihinna, dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka demikian juga as-sayyi'at, dosa-dosa akan lebih besar ya kaifiyatan, segi bentuknya, dibandingkan pada bulan-bulan yang bukan bulan haram. Ini dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ma'asyarul muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah berkata, ulama hadis dalam kitab Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala pada jilid yang pertama halaman 18. Apa kata beliau? فَكَمَا أَنَّ الْأَجْسَادَ تَمُودُ إِنْدَ فَقْدِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ, badan akan mati ketika kehilangan makanan dan minuman. فَكَذَلِكَ الْعُقُولِ, maka demikian pula akal-akal manusia. إِذَا فَقَدَتْ قُوتُهَا مِنَ الْحِكْمَةِ مَاتَتْ, apabila kehilangan makanannya berupa ilmu, maka dia pun akan mati juga. Sekali lagi para hadirin, ya, badan akan mati ketika kehilangan makanan dan minuman. Maka akal manusia pun akan mati ketika kehilangan ilmu. Maka akal manusia pun akan mati ketika kehilangan ilmu. Dibawakan dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, kitabnya Imam Ibnul Qayyim, jilid yang pertama halaman 344, dan kitabnya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, jilid pertama halaman 8, dari Fath Ibn Sa'id Al-Musili, beliau mengatakan, alaysal maridu idza muni'at ya at-ta'am wasyarab wad-dawa yamut, bukankah orang sakit kalau tidak makan, tidak minum, tidak diobati, dia mati? Qalu bala, betul. Orang sakit, enggak ada makanan masuk, enggak ada minuman masuk, enggak ada obat masuk, bagaimana? Mati. Fakadzalikal qalbu, demikian juga hatinya manusia. Idza muni'a anhul ilm, apabila dia terhalang dari ilmu,
wal hikmah sunnah thalathata ayyam, 3 hari saja yamut, dia bakalan mati. Coba libur 3 kali aja, insya Allah kurang semangatnya untuk nuntut ilmu. Apalagi liburnya sepekan, apalagi liburnya sebulan. Nasallallahu taufiq wal wassadat. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Masuk kita ke pembahasan kita. Ini sudah kami kirimkan. Di antara adab talibul ilm, as-sabru fi talabil ilm, sabar dalam menuntut ilmu. Sabar dalam menuntut ilmu. Sebagaimana disandarkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan berapa perkara? 6. Zaka, cerdas. Hirs, semangat. Wajtihad, sungguh-sungguh, rajin. Wabulghah, punya bekal. Watulu zaman, masa atau waktu yang panjang. Wa irsyadu muallimin, dan bimbingan seorang guru. Poin yang kelima apa? Memerlukan waktu yang apa? Lama, panjang. Ini sinilah dia ujian kesabaran itu. Baik, kita lihat di dalam materi talibul ilm yabdhulu wus'ahu fi talabil ilm. Penuntut ilmu hendaklah dia, atau penuntut ilmu hendaklah dia yabdhul wus'ahu, dia keluarkan segala tenaga dan usahanya dalam menuntut ilmu. Jadi dalam menuntut ilmu ini harus benar-benar totalitas. Nggak bisa setengah-setengah. Keluarkan segala usaha tenaga. Kama badzalal ulama'ul awailu juhdahum fi tahsilihi wa tablighihi lana. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka mengorbankan segala usaha mereka untuk mendapatkan ilmu dan menyampaikan ilmu kepada kita. Jadi kita orang belakangan, ayo totalitas. Ayo keluarkan segala usaha dan tenaga belajar. Karena ulama-ulama kita terdahulu juga mengeluarkan segala tenaga mereka, upaya mereka, usaha mereka untuk mendapatkannya dan menyampaikannya sampailah kepada kita ini. Sekarang kita dengar dari kisah-kisah ini, dan nanti kita bawakan fawaidnya. Wa mimma yudhkaru an ba'dihim, di antara kisah dari sebagian mereka, mimma laquhu min masyaqin fi sabili talabil ilm, bagaimana mereka menemui kesulitan-kesulitan dalam menuntut ilmu. Ini sekelumit sedikit tentang cerita bagaimana pengorbanan mereka menghadapi sulitnya dalam menuntut ilmu. Kita ambil yang pertama, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Abu Hatim Ar-Razi, para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, salah seorang ulama al-hadith. Ya, Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Abu Hatim Ar-Razi disebutkan oleh para ulama kita tentang beliau sebagaimana dibawakan dalam Syiar A'lamin Nubala. Beliau dilahirkan tahun 195 Hijriyah. Ini sejawat atau berdekatan dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini seangkatan dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, tapi umurnya
lebih lama lagi, tambah 20 tahun dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau bagaimana? Masya ala qadamaihi fi talabil ilmi kathira. Beliau jalan kaki dalam menuntut ilmu dengan perjalanan yang begitu panjang. Alhamdulillah, kita ini nikmat luar biasa para hadirin. Ya, justru orang sekarang pengen jalan kaki tapi dia nggak bisa jalan kaki. Kalau zaman dahulu pengen naik kendaraan tapi nggak bisa naik kendaraan. Kenapa? Saking nggak adanya, nggak punya. Sekarang kita Masya Allah, kalau datang kurang sehat, datang ke dokter, oh, Bapak jalan kaki katanya. Ibu jalan kaki katanya. Dan sampai dokter sekarang pun menemukan ternyata jalan paling sehat itu ya jalan yang cepat itu. Itu jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makanya perlu nih para hadirin. Itu sebabnya disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah, dalam satu pekan itu minimal sekali jalan kaki. Kapan? Hari Jumat. Ya Pak Jusoro, kalau datang ke Salman jalan kaki. Telat saya nanti kan ya berangkatnya habis subuh. Nah, cuma kalau para salaf, kalau berangkat ke masjid, lain lagi jalannya. Tapi kalau jalan biasa, seperti jalannya Rasulullah SAW. Cepat. Tapi kalau dia ke masjid, sengaja dipendekkan langkahnya. Supaya apa? Semakin banyak pahalanya. Taib. Abu Hatim Ar-Razi, ya, jalan kaki dalam menuntut ilmu. Ditakar dan diukur berapa kilo yang dia tempuh, sekitar 8.280 kilometer. 8.280 kilometer. Kemudian setelah itu dia berhenti ngitung. Saking panjangnya perjalanan beliau, saking banyaknya, saking seringnya jalan kaki, berhenti ngitung. Jadi yang dihitung itu sekitar 8.280 kilometer itu. Nah, setelah itu dia hanya ngitung kota yang dia datangi. Semuanya itu jalan kaki dalam rangka menuntut ilmu. Nah, jarak antara satu kota dengan kota yang disebut itu sekitar 5.585 kilometer. 5.585 kilometer. Nah, kalau dihitung semuanya, ya perjalanan beliau yang 8.000 itu plus dari satu kota ke kota berikutnya kurang lebih ya 13.865 kilometer. Mirip dengan perjalanan Imam Al-Bukhari. Dari Bukhara balik lagi ke Bukhara. Tidak jauh beda dengan perjalanan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tapi apa para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Ini disebut oleh para ulama kita. Perjalanan yang seperti ini ya tidak dianggap sia-sia. Sebagaimana dikatakan oleh Amir Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, "Lau anna rajulan masya min aqsi Syam ila aqsi Yaman liyasma'a kalimatan la'allaha tanfa'u biha fi mustaqbali umrihi lakana qalilan." Andai kata seseorang berjalan dari ujung Syam ke ujung Yaman, dari ujung utara ke ujung selatan, hanya ingin mendengar satu kalimat yang berguna di masa yang akan datang dari kehidupannya, niscaya perjalanannya masih sedikit itu. Dari ujung Syam utara sampai ke ujung Yaman selatan. Ini. Nah, kenapa bisa seperti ini para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Himmah. Semangat. Semangat. Kalau segi kecukupan, mereka orang yang tidak cukup. Bahkan sampai ulama kita mengibaratkan sebagaimana dibawa oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala, ya, man talabal hadits aflas. Siapa yang mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti bangkrut. Kenapa?
Karena habis waktunya untuk belajar. Kapan lagi waktunya untuk mencari nafkah? Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang perjalanannya ini. Dengan lisan beliau mengatakan, tahun pertama aku keluar menuntut hadis, aku dalam perjalanan itu 7 tahun. Ya, ahsaitu ma masyaitu ala qadamai ziyadatan ala alfi farsakh. Yang aku hitung jalan kaki itu lebih dari 1.000 farsakh. Satu farsakh 8,28 kilometer. Ini yang terpanjang ukuran sekarang. 8,28 kali 1.000. Kalikan sudah dia. Subhanallah. Thumma taraktul adda ba'da dhalik. Setelah lebih dari 1.000 farsakh itu, aku tidak lagi menghitung sudah berapa yang aku lewati. Berapa perjalananku. Wa kharajtu minal Bahrain. Dan aku keluar dari Bahrain. Bukan Bahrain sekarang. Bahrain zaman dahulu Al-Ahsa. Timurnya Arab Saudi. Al-Ahsa sekarang ini banyak didiami oleh orang Syiah. Ya, di Arab Saudi. Ya, tidak jauh dari Bahrain yang sekarang. Tidak jauh juga dari Qatar. Nah, aku keluar dari Bahrain menuju Mesir. Seberangnya lagi, masyian, jalan kaki. Ya. Thumma ila Ramlah. Kemudian ke Ramallah, Palestina. Nasallallahu an yahmiyahum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jaga saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Masyian, jalan kaki. Dari Mesir ke Ramlah, ke Palestina, jalan kaki. Thumma ila Dimashq. Dari Palestina ke Damaskus. Kemudian dari Damaskus ila Antakya. Antakya ini sekarang di Turki. Thumma ila Tartus. Kemudian ke Turkistan, Turki juga. Thumma rakibtu ila al-Iraq. Kemudian baru aku naik kendaraan ke Irak. Kullu hadza wa ana ibnu 20 sana. Perjalanan ini ketika aku berumur 20 tahun. Ya masih semangat. Masih muda belia. Karena memang Imam Al-Bukhari rahimahullah umur berapa? 16-17 tahun baru keluar dari kampungnya belajar. Tapi ingat, ilmu ini ya tidak mengenal usia. Maka Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala menyebutkan apa? Di antara manusia, man yatadzarra'u, ada yang beralasan untuk tidak bermajelis ilmu, bikathratil ashghal, banyak kesibukan. Apa? Wa kibaris sin, usia lanjut. Apa juga? Wa qillati wal faqr, kekurangan ekonomi. Ini semuanya adalah bisikan-bisikan syaitan semua. Ulama kita terdahulu ada yang tua baru belajar. Kalau dihitung mereka jarang yang kaya. Yang kaya hanya dihitung Abu Hanifah. Beliau pengusaha. Ibnul Mubarak, beliau pengusaha. Ya, yang sisa yang lain nanti akan kita dengar. Imam Ahmad sampai harus apa? Harus dia gadekan sandalnya di tukang roti. Maka waktu dia nuntut ilmu nggak pakai sandal. Jalan kaki nggak pakai sandal. Nah, ini dia kisah yang pertama dari Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian Amirul Mu'minin fil hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Amirul Mu'minin fil hadis. Sampai dikatakan oleh salah seorang muhakkik sekarang ini, manzilatul Bukhari baina ahli hadis kamanzilati Abi Bakrin baina sahabah. Kedudukan Imam Al-Bukhari ya di tengah-tengah ulama hadis seperti kedudukan Abu Bakar di tengah para sahabat. Bagaimana Al-Bukhari rahimahullah ta'ala? Beliau bercerita tentang dirinya. Aku keluar mendatangi Adam ibn Abi Iyas. Akhirnya aku lambat. Kenapa? Karena kekurangan biaya.
sampai-sampai aku harus makan rumput. Subhanallah. Saking gak adanya, dan mereka tidak mau minta-minta. Aku terlambat untuk keluar mendatanginya. Kenapa? Kehabisan bekal. Sampai-sampai aku makan rumput. Ya Allah. Ya, rumput kering. Thumma ukhbira bidzalika ahadan. Lalu ada yang memberitakan Adam ibn Abi Iyas bahwasanya apa yang aku alami seperti itu. Falamma kana al-yawmul tsalits, maka pada hari ketiga, atani atin la ma'arifuhu, datang orang yang tidak aku kenal, lalu dia memberikan aku segepok dinar. Dan orang itu mengatakan, anfiq ala nafsik, silahkan belanjakan untuk dirimu. Ini menjadi bekalmu menuntut ilmu. Tadi para jamaah, ya, kalau ulama kita mengatakan, siapa yang mempelajari ilmu hadis maka akan bangkrut. Bahkan ada ulama para hadirin yang harus menjual kayu atap rumahnya. Ya. Bukan plafonnya, atapnya itu. Itu dijual. Saking mereka itu ingin belajar meskipun harus mengorbankan rumah mereka. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, kembali ke Abu Hatim Ar-Razi. Pada tahun 14, setelah 214, baqitu thamaniyat ashhurin bil Basrah. 8 bulan aku tinggal di kota Basrah, di Irak. Wa kana fi nafsi uqimu sanah. Tapi aku berniat untuk tinggal setahun. Fanqata'at nafaqati, habis bekalku katanya. Faja'altu abi'u thiyabi hatta nafidat. Akhirnya apa? Baju-bajuku yang aku jual sampai habis bajuku katanya. Wa baqitu bila nafaqah. Akhirnya aku tinggal di Basrah tanpa bekal sedikit pun. Subhanallah. Qala Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala mengatakan, jitu minal bilad wa ana syab. Aku datang dari negeriku untuk menuntut ilmu dalam keadaan masih muda belia. Falam a'kib 'ala al-ishtighal bi syai'in min umurid dunya. Aku tidak pernah bekerja tentang urusan dunia, enggak pernah. Ya. Wala mu'alliq qalbi bi ahadin minal khalq. Tidak juga hati ini bergantung kepada siapapun. Wa kuntu aju fil jami' katsiran. Di masjid besar tempat aku menuntut ilmu sering kelaparan. Fa akhruju fil lail ila al-maydha'ah wa ghairiha. Malam harinya aku keluar ke tempat wudu dan yang lainnya. Fa aghsilu ma ajiduhu min qushairatil bikhtih hawalil maydha'ah wa akuluha. Lalu aku mengambil sisa-sisa, ya, bekas orang makan semangka. Kulit-kulitnya itu yang aku ambil, aku cuci, aku makan. Subhanallah. Wa aqna biha anil khubz, dan aku cukupkan diriku dengan makan sisa-sisa semangka itu, enggak perlu makan roti, kata beliau. Fa aqamtu ala dzalikal hal sinin, dan itu berjalan beberapa tahun. Sabar menuntut ilmu, ini sabar ini. Ya, bahkan lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, seumur hidupnya enggak pernah kenyang kecuali 3 kali. Hanya 3 kali dia kenyang seumur hidupnya. Kemudian yang kelima, Al-Imam Ahmad rahimahullah menggadekan sandalnya di tukang roti ala ta'amin akhadahu minhu inda khurujihi minal Yaman, supaya dia bisa makan ketika dia keluar ke Yaman ingin mendatangi Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani Al-Yamani. Wa akra nafsahu min nasin minal jammalin inda khurujihi.
Dan beliau Imam Ahmad rahimahullah taala, dia pekerjakan dirinya ke al-jammalin, ke tukang onta atau kepada pemilik onta. Ya, dia pekerjakan dirinya ke pemilik-pemilik onta ketika dia keluar, dia menuju Al-Yaman, mendatangi Al-Imam Abdur Razzaq As-San'ani Al-Yamani yang dikenal kitabnya Musannaf Abdur Razzaq. Ini cerita Imam Ahmad. Kemudian yang keenam, dalam biografi Al-Imam Al-Bukhari diceritakan oleh Umar bin Hafs Al-Ashqar, aku bersama Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari di Basrah sedang menulis hadis. Pada suatu ketika beberapa hari Imam Al-Bukhari hilang. Kami cari tahu dia. Ternyata kami temui dia di satu rumah dalam keadaan tidak ada kainnya sama sekali. Dia sembunyi dalam rumah. Habis semua yang ada pada dirinya. Sampai bajunya nggak ada. Akhirnya kami pun kumpul. Dan kami kumpulkan, nah kalau sekarang kita buatkan dia donasi. Dan kami belikan dia pakaian. Kami pakaikan dia. Tsumman dafa'a ma'na ila kita fi kitabatil hadits. Kemudian kembali dia belajar. Subhanallah. Jadi kalau zaman sekarang ada orang putus sekolah, dicari dia. Dia kenapa ini? Ayo bantu dia supaya bisa sekolah. Sekarang ini hilang dari majelis ilmu. Kenapa dia? Bantu dia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Tafaqqadu ikhwanakum ba'da thalath." Ya, cari tahu tentang kawan-kawan kalian itu setelah 3 hari. Kalau ketiga hari nggak menghilang, kemana dia? Cari tahu. Jikalau dalam kesibukan, bantu dia. Kalau dia sakit, maka jenguk dia. Kalau ada pekerjaan, bantulah dia dalam pekerjaannya. Ini kisah Imam Al-Bukhari. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, poin yang ketujuh, menceritakan tentang Imam Ahmad. Wa suriqat thiyabuhu, ya Allah, wa huwa bil Yaman. Imam Ahmad pernah pakaiannya dicuri ketika berada di Yaman. Diamlah dia di dalam kos-kosannya, tempat tinggalnya, diam. Wa radda alaihi al-bab, dan pintu ditutup. Kenapa? Tidak punya apa-apa. Ini cara orang dahulu para hadirin. Sebagaimana kisah gubernurnya Umar, Sa'id bin Amir, yang 1 pekan dia tidak ngantor. Ternyata apa? Dia sedang cuci baju. Umar tanya, kenapa nggak ngantor? Katanya, ya Amirul Mukminin, aku punya baju hanya 1 di badan ini saja. Dalam 1 pekan aku perlu cuci, maka aku nggak punya pakaian, aku diam dalam rumah. Sampai seperti ini mereka. Imam, ini pencurinya luar biasa nih para jamaah. Ya, enggak dia kenal penuntut ilmu, penuntut apa? Baju orang dicuri. Imam Ahmad akhirnya diam dalam rumah, nggak bisa keluar. Wa faqadahu ashabuhu, kawan-kawannya kehilangan. Mana dia mana Ahmad ini? Faja'u ilaihi fasa'alu. Datang berkunjung, tanya dia. Diberitakanlah mereka, fa'aradu alaihi zahaban falam yaqbalhu. Ini zuhudnya mereka. Ditawari dia dinar, uang mata uang emas, dia tidak nerima. Walam ya'khudh minhu illa dinaran wahidan liyaktub lahum bihi fakada lahum bil ajr. Dan dia tidak mau ambil ya bantuan itu kecuali hanya 1 dinar. Ya, 1 dinar pun ini jadi apa? Upah dia menuliskan kawan-kawannya hadis. Fakatab lahum bil ajr, maka dituliskan dengan upah. Sampai seperti ini yang dihadapi oleh orang-orang terdahulu. Nah, dikatakan di terakhir, wa bimithli hadhil masyaqqah syadidah. Dengan kesulitan yang seperti ini, ditambah dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, baqiya ilmu salaf nasi'an muthmiran ka'annama dawwanuhu al-yawm. Maka ya abadilah ilmunya salaf itu.
bersinar, membuahkan hasil, seolah-olah ilmu mereka ditulisnya hari ini, bukan ditulis pada zaman dahulu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 poin ini akan kita ambil 5 poin saja intinya. Faedah yang pertama para hadirin. As-sabru 'ala talabi huwa sabilul ilm. Sabar dalam menuntut ilmu, itulah jalan untuk mendapatkan ilmu. Ya, sabar dalam menuntut ilmu, itulah jalan untuk meraih ilmu. Kenapa? Fala yustata'ul ilm bi rahatil jasadi. Ilmu tidak mungkin akan didapatkan dengan badan yang santai. Dengan badan yang bersenang-senang. Jadi ilmu itu harus memang didapatkan dengan apa? Susah payah. Harus. Gak bisa duduk manis, dapat ilmu, gak ada itu. Ya. Kalau sekiranya seperti itu para hadirin, anaknya Nabi jadi Nabi, anaknya ulama jadi ulama. Yang nggak kebagian kita ini. Nggak bakalan kebagian. Kenapa? Karena akan mengalir dari satu garis saja. Tapi ilmu itu tidak. Ya. Jadi ini poin pertama, sabar dalam menuntut ilmu, itulah jalan untuk meraih ilmu. Kenapa? Karena ilmu tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai, badan yang bersenang-senang, badan yang istirahat. Sebagaimana kata Yahya ibn Abi Katsir di dalam Sahih Muslim. Yang kedua, as-sabru miftahu kulli ilmin nafis. Sabar itu adalah kunci dari semua ilmu yang berharga. Jadi sabar itu adalah kunci dari semua ilmu yang berharga. Kenapa? Li'annal ilma asyraful asya. Karena ilmu itu adalah perkara yang paling mulia. Karena ilmu itu adalah perkara yang paling mulia. Fala yuhsalu illa bitta'ab. Maka tidak bisa didapatkan kecuali dengan bersusah payah. Maka tidak bisa didapatkan kecuali dengan bersusah payah. Ma'asyiral hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang susah itu, apapun yang berharga itu mesti jalannya susah. Kita tahu sekarang ilmu syar'i ini, ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kita kepada apa? Surga. Apa kata Nabi SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu syar'i, Allah mudahkan jalannya masuk surga. Sekarang ilmu syar'i, jalan yang membawa kita kepada surga. Bukankah surga itu hal yang paling mahal? Pasti. Sampai Nabi mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Barang dagangan Allah itu mahal. Apa itu? Surga. Lah, sahabat Jabir bin Abdullah, sebagaimana dibawa oleh Imam Al-Bukhari, 1 bulan dia berjalan kaki dari Madinah sampai Suria, Damaskus. Dapat berapa hadis? 1. 1 bulan dapat 1. Berarti kalau setahun ini dapat 12. Subhanallah. Tapi apa? Sampai sekarang dikenang dan sampai sekarang orang mengambil pelajaran.
Jadi segala yang berharga itu, ilmu yang berharga itu, ya pasti jalannya juga apa? Susah. Yang paling mulia adalah ilmu syar'i. Enggak mungkin didapatkan kecuali dengan susah payah. Maka ungkapan ulama kita, kata Ibnul Jauzi mengatakan apa? Faman talabal ula sahiral layali. Siapa yang ingin mendapatkan kejayaan, dia harus siap untuk bergadang malam. Terus belajar di malam hari. Ini yang kedua. Yang ketiga. As-sabru fi talabil ilm wasiyatul a'immah. Sabar dalam menuntut ilmu ini wasiatnya para ulama kita. Sabar. Ini wasiat para ulama kita. Jadi sabar menuntut ilmu, wasiatnya para ulama kita. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Afdalul muslimin. Ini perhatikan nih para hadirin. Kaum muslimin yang paling afdal. Rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad umitat, sunnah yang sudah dimatikan. Ini kaum muslimin yang paling afdal. Mereka yang menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mati. Lalu apa kata beliau? Fasbiru ya ashabas sunan. Sabarlah kalian wahai orang-orang yang mempelajari sunnah Nabi, mempelajari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasbiru, sabar. Kenapa? Fa innakum aqallun nas, karena kalian manusia yang paling sedikit. Jadi mempelajari sunnah ini manusia paling sedikit di akhir zaman. Kalau ilmu dunia, Masya Allah, Tabarakallah, dengan berbagai macam cabangnya. Tapi ini loh yang sabar mencatat satu hadis, dua hadis, satu faedah, dua faedah. Enggak ada ini kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Bukhari mengatakan, fasbiru ya ashabas sunan. Sabarlah kalian wahai pencari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai penuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, adamus sabri fi talabil ilm min mu'awwiqat at-talab. Tidak bersabar dalam menuntut ilmu, ini bagian dari penghalang ilmu. Maknanya apa? Kalau orang tidak sabaran menuntut ilmu ini, nggak bakalan dapat ilmu dan tidak menjadi penuntut ilmu. Jadi tidak sabar dalam menuntut ilmu, ini bagian dari penghalang ilmu. Nah, lihat apa ucapan Nabi Khidir kepada Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi. Qala lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, kata Khidir, kamu nggak bakalan sabar. Ya, kamu nggak bakalan sabar. Maka ini menunjukkan kepada kita apa? Kalau nggak sabar, nggak bakalan dapat ilmu. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Syafi'i mengatakan was-sabru ala kulli aridin duna talabi. Sabarlah ya, atau dan bersabar terhadap segala penghalang yang menghalangi kita dari menuntut ilmu. Jadi Imam Syafi'i berpesan, sabar terhadap segala penghalang yang menghalangi kita dari menuntut ilmu. Jadi kalau kita tidak sabaran, sudah, nggak bakalan kita akan mendapatkan ilmu. Lihat, salah seorang muridnya Al-Imam Syafi'i,
Ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi. Ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi dikenal para hadirin apa? Batiul faham. Pemahamannya lambat. Berapa kali diajar oleh Imam Syafi'i satu masalah? 40 kali diulangi belum juga masuk. Sampai malu Ar-Rabi' bin Sulaiman. Pergi dia. Hanya sewaktu sepi dicari oleh Imam Syafi'i. Dicari. Diajar lagi sampai dia bisa. Satu masalah. Lalu apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Ya Rabi, law istata'tu an ut'imaka al-'il la at'amtuka iya. Sekiranya aku bisa menyuapi engkau ilmu itu, aku suapi engkau, katanya. Jadi nggak ada ilmu Islam ini dipegang tangannya, jabat tangan, pindah ilmunya. Itu hanya ada dalam sinetron. Ilmu agama nggak ada. Ini Imam Syafi'i, siapa yang tidak tahu Imam Syafi'i? Kalau kiranya bisa aku suapi engkau ilmu itu, wahai Rabi, aku suapi engkau. Subhanallah. Berarti memang kita harus sabar para jemaah. Poin yang terakhir, yang kelima. As-sabru yurithu sahibahu darajatal imamah. Sabar dalam menuntut ilmu akan menghantarkan seseorang ke derajat imam. Menghantarkan orang menjadi pemimpin. Menghantarkan orang menjadi ulama. Sabar dalam menuntut ilmu akan menghantar seseorang sampai ke derajat ulama. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah. Surah yang disunahkan dibaca pada pagi Jumat. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. Kami jadikan dari sebagian mereka imam, ulama-ulama, pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina. Mereka menunjuki orang dengan perintah dari kami, dengan kitab Allah wa sunnah. Lamma sabaru. Kapan? Ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka yakin, seyakin-yakinnya terhadap ayat-ayat kami. Nah, dalam hal ini para hadirin, kesabaran akan menghantar seseorang sampai ke derajat keimaman. Syekhul Islam rahimahullah berkata, sebagaimana dibawakan dalam kitab Madarijus Salikin, karya Imam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam mengatakan tentang ayat itu, bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin, nah ini dia para jamaah, apa? Dengan sabar dan yakin, ingat, apa nama yakin? Bukan yakin bahasa kita, yakin saya, bukan. Yakin di sini maknahu ay tamamul il, sempurna mengetahui sesuatu, itu namanya derajatnya yakin. Jadi kalau kita kuasai suatu materi, ya, ini yang membawa kita kepada derajat apa ya? Yakin. Jadi nama yakin itu tamamul il, sempurna mengetahui sesuatu, itulah yang membuat kita menjadi apa ya? Yakin. Nah, kata Syekhul Islam, dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan dalam agama. Dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan di dalam agama. Ma'asyiral hadirin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Ada salah seorang ulama salaf, yaitu al-Imam Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi, tabi'in. Sebagaimana dalam kitab Tadhkiratul Huffaz, beliau ditanya, bima nilta hadzal ilm, hai Amir, apa sebabnya engkau bisa mendapatkan ilmu ini? Apa jawabannya? Qala binafyil i'timad. Tidak bersandar kepada manusia, enggak. Apalagi bersandar kepada nasab.
Ya, kalau bapaknya orang alim, anaknya nanti orang alim, enggak ada. Ya. Yang kedua, wasair fil bilad, mengembara, menuntut ilmu, bukan diam di rumah. Yang ketiga ini poinnya, wasabrun kasabril jamad, bersabar bagaikan al-jamad, benda mati itu bersabar. Mau dihantam ke, mau dipukul ke, mau diapakan, dia tetap tangguh, tidak bergeming sedikit pun. Nah, ini dia para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin-poin yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Alhamdulillah, ya kurang lebih 45 menit ya berlalu. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab di sesi yang kedua ini. Tafadhalu kalau ada pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita ambil as-suhbatus salihah. Ya, di antara adab dalam menuntut ilmu yang akan memberikan kita motivasi belajar itu punya kawan yang baik. Ya, apalagi kawannya semangat menuntut ilmu. Tayyib. Kita akan ambil beberapa pertanyaan. Ini di luar tema ini. Ustadz, saya korban tapi ya sebentar. Tayyib, fadhil. Tayyib. Dalam menuntut ilmu, setiap orang proses perubahannya dalam hijrah berbeda-beda. Seperti ada yang langsung berubah. Pertanyaannya, jika ada penuntut ilmu yang telah belajar bertahun-tahun, tidak ada perubahan, seperti di lisannya semakin pedas katanya ke orang lain, namun ia menjadikan butuh waktu untuk berubah itu sebagai alasan, bagaimana hal yang seperti itu? Iya, tingkatan hidayah itu berbeda-beda memang. Ada satu ungkapan Al-Imam Ibnul Qayyim luar biasa para hadirin yang saya baca tadi. Ya, sambil berjalan ke masjid tadi ada ungkapan luar biasa dari beliau. Apa kata beliau? Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, al-hidayatu la nihayata laha. Petunjuk itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Walau balagal abdu fiha ma balag. Meskipun sehebat apapun dia mendapatkan hidayah. Fa fawqa hidayatin hidayatun ukhra. Di atas petunjuk itu masih ada petunjuk lagi. Wa fawqa tilkal hidayah hidayatun ukhra ila ghairi ghayah. Dan di atas petunjuk itu masih ada petunjuk lagi. Nah, demikian juga yang seperti ini. Ya, iya butuh waktu untuk berubah. Tapi ingat, ya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala secara khusus menyebutkan, ya, apabila seorang menuntut ilmu, lam yalbath yura fi takhasyu'ihi, tidak akan lama akan nampak pada kekhusyuannya, pada akhlaknya atau pada perangainya. Nah, ini dia ya yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ada orang terus bertahun-tahun belajar tapi belum juga ini ada perbaikan, berarti apa? Doanya harus lebih kencang lagi. Satu, ya, terutama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, jangan lupakan pula
berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi jangan satu saja. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Enggak. Bukan itu saja. Karena Nabi menyebutkan, Salullaha ilman nafi'a wa ta'awwadhu billah min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Di saat itu pula, mintalah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ada satu doa luar biasa para hadirin. Doanya sahabat Abu Darda, ada miripnya. Dibawakan oleh muridnya Muawiyah bin Qurrah. Abu Darda berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan daima. Ya Allah, aku minta kepadamu iman yang kontinu. Iman apa? Kontinu. Ah, yang kedua, wa ilman nafi'a. Ya. Dan ilmu yang bermanfaat. Wa hadiyan qayyima, dan petunjuk yang lurus. Apa kata sang murid ini? Ini cukup kata guru kita Syekh Abdul Razak hafizahullah taala untuk menafsirkan doa ini. Apa kata Muawiyah ibn Qurrah, muridnya sahabat Abu Darda? Apa kata beliau? Fanara anna minal imani imanan laisa bidaim. Ternyata katanya kita melihat imannya manusia itu ada iman yang tidak tetap. Betul, iman itu turun naik. Nah, inilah yang membuat manusia itu ya makmun, maju mundur. Ya, ini dia. Kenapa? Karena iman itu tidak apa? Tidak stabil. Wa minal ilman laisa binafi. Dan ternyata juga ilmu itu ada yang tidak bukan sekedar tidak bermanfaat, ada ilmu yang mudah. Ilmu sihir, ilmu falsafah yang meragukan apa? Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Bahkan apa sekarang bukan lagi sifat Allah, meragukan Quran. Ya, terhadap kitab lain dia tidak ragu, terhadap Quran ajaran Islam dia ragu. Ya. Kemudian wa minal hadi laisa biqayyim. Ya, di antara petunjuk itu ada petunjuk yang tidak lurus. Mana dia? Yang diajar oleh orang-orang mengajarkan kepada bid'ah, mengajarkan kepada syirik. Ini kan petunjuk yang tidak lurus ini. Makanya doa luar biasa ini. Allahumma inni as'aluka imanan daima wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Barakallahu fiik. Allah taala ala wa alam. Tafadhalu para jamaah yang bertanya. Baik, sebelumnya saya baca dulu lewat kertas. Mohon saran, saya sebagai orang tua mempunyai anak yang sedang thalabul ilmi di negeri jiran, mau ujian tesis. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana relasi dengan sifat tawaduknya para ulama, padahal di kampus dan apartemen cukup mewah anak. Ayo baik. Artinya sekarang apartemen mewah. Bagaimana hubungannya dengan tawaduknya para ulama atau zuhudnya para ulama? Pertama, para muslim yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dari satu sisi zaman kita tidak sama dengan zaman mereka. Maka kita katakan, ya, sekarang lihat para muslimah. Ya, kami dulu ya, tahun 2000-an itu tidak semewah sekarang kampusnya Universitas Islam Madinah itu. Sekarang kami dulu apa? Lihat pengumuman, lari ke papan. Ya. Kalau dikasih uang saku setiap bulan, antri. Sekarang sudah berubah semuanya. Orang semua pakai telepon pintar semua sekarang. Kemudian apa? Uang bulannya datang, tinggal cek saldo.
Tapi apa yang terjadi? Himmah, semangat yang berbeda. Maka ini terkadang nikmat ini membuat kita lupa. Dari sininya mungkin. Ya, dari satu sisi ini dia. Ya, para ulama kita saking nggak adanya. Tapi apa? Karena ketidakberadaan itu yang memotivasi mereka untuk terus giat menuntut ilmu di samping keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang fasilitas tidak mengapa, boleh menunjang fasilitas itu, tapi lebih dari itu keberkahan itu kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kan sudah tidak bisa lagi kita pakai perahu ke Mekah. Ya pakai jet lah. Ya, tapi kan penting bagaimana substansinya sekarang ini. Ya, kalau urusan sarana ini berbeda dari satu masa ke masa. Tapi sekarang bagaimana yang kita cari itu? Keikhlasan kita bagaimana? Dan yang jelas para hadirin, sebagaimana hadis Al-Bukhari di akhir zaman, min asyratis sa'ah, tanda kiamat itu an yaqillal ilmu sunnah itu berkurang. Itu nggak bisa kita tepis sudah itu. Berkurang. Loh, ke kitabnya ada. Tapi yang pegang kunci kitabnya banyak yang mati. Ya, yang mensyarah kepada kita, karena kalau ulama yang masih hidup kan bisa tanya. Tapi kalau kitab, kalau dia salah baris bisa tanya kita? Nggak bisa. Ya, maka oleh karena itu para hadirin, dari satu sisi ya sarana di akhir zaman luar biasa, namun isi ini kurang. Karena itu adalah bagian dari apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang bakalan terjadi di akhir zaman. Maka pantas di akhir zaman ini yang mampu mengamalkan 1/10 saja dari apa yang diketahui dari syariatnya Nabi SAW bisa selamat dia. Wallahu ta'ala ala wa ala. Doa apa supaya hati ini tenang ketika mendapat musibah yang mengguncang hati dan jiwa ini? Tidak ada lebih dahsyat dari doanya Nabi SAW. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wah, saya nggak bisa ini. Ya begini nih kalau nggak bisa. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah bagiku dengan yang lebih baik. Apalagi yang lain. Perbanyak kalimat la haula wala quwwata illa billah. Karena ini kalimat isti'anah, kalimat minta tolong. Sampai disebut kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, juga disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang memperbanyak kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan angkat darinya 90 pintu bencana. Minimal kefakiran Allah angkat darinya. Cuma semangat mengucapkan kalimat ini dan merenunginya jarang kita. Allah ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan para hadirin. Afwan, ada Ustaz. Baik. Bismillah. Ustaz, saya mau menanyakan, kalau kita sholat menjadi makmum kan boleh berbeda niat dengan imam ya Ustaz. Nah, Seandainya makmum sholatnya itu misalnya 2 rakaat, tapi imamnya 4. Pada saat salam, apakah harus menunggu imam salam? baik. Kalau seperti ini, dia tidak boleh ikut dengan imam yang sempurna. Atau dia tidak boleh mengikuti imam setempat. Tidak boleh. Imam 4, makmum 2, nggak bisa. Maka ditanyakan, bagaimana orang musafir sholat di belakang orang mukim sholat zuhur. Dia tunggu pas tasyahud awal. Tertawa Ibnu Umar. Nggak bisa. Yang boleh itu imam isya, makmum
Makmum maghrib, tapi dari awal masuknya. Dari awal. Pada rakaat ketiga, makmum ini silahkan dia tasyahud, tunggu imamnya sama-sama salam nanti. Cara pertama. Cara yang kedua, pada rakaat ketiga, dia salam langsung. Kemudian bangun, ambil isya bersama imam pada sisa 1 rakaat itu. Imam salam, dia nambah tinggal di 3. Baru boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi. Fadhalu para jamaah. Pak Yusoro ada pertanyaan? Ada lagi pertanyaan para muslimah? Habis? Baik, disimpan lagi pertanyaan insyaallah. Ya, ada? Ada? Fadhali kalau ada. Baik, di sini ada pertanyaan. Ketika tertimpa musibah kita marah. Namun setelahnya baru kita bersabar kemudian mencoba untuk ridha. Apa tetap mendapat pahala atas musibah tersebut? Ya nggak dapat, marah duluan. Karena Nabi SAW bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu sangat diperlukan dalam pukulan pertama atau pada pukulan pertama. Hentakan pertama musibah datang, di sini yang perlu sabar. Lihat, Nabi SAW melewati seorang wanita di kubur. Wanita ini nangis terus, sedih terhadap anaknya yang meninggal. Nabi SAW tegur dia. Ini tadi nggak tahu kalau yang negurnya Rasul. Apa katanya? Ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Pergi sana, katanya, kamu tidak ditimpa seperti apa menimpaku, katanya. Nah, setelah selesai dikasih tahu perempuan ini, kamu tahu siapa yang kau marahi tadi, katanya? Nggak tahu, katanya. Rasulullah itu, katanya. Demu pingsan. Ternyata yang diusir tadi Rasulullah SAW. Dia datang kepada dia, Rasulullah, maaf, aku tidak tahu tadi, ternyata engkau yang menegur. Apa jawaban Nabi SAW? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu sangat diperlukan dalam hentakan pertama. Karena kalau sudah sejam, 2 jam, mulai tensi itu turun. Apalagi sehari. Apalagi dua hari. Maka lihat, waktu Nabi SAW datang berita kepada beliau wafatnya Ja'far waktu perang Mu'tah. Karena ada 3 sahabat yang gugur ya. Ya, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian siapa lagi? Zaid ibn Harithah, kemudian siapa lagi? Abdullah bin Rawahah. Nabi sengaja undur 3 hari nggak datang ke rumahnya Ja'far. Beliau nggak tega. Sampai 3 hari Nabi nggak datang. Hanya Nabi mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan keluarga Ja'far makanan. Karena dia kedatangan hal yang menyibukkan dia. Setelah 3 hari baru Nabi datang bertandang ke sana ziarah. Nah, kalau kita melihat riwayatnya seperti ini para hadirin, kan tidak ada tahlilan di rumah kematian. Sampai sengaja Nabi 3 hari nggak datang. Sabar ini diperlukan dalam hentakan pertama. Saat kita kena pertama kali, di sini dibutuhkan sabar itu. Kalau 5 jam, sehari, 2 hari, insya Allah semua orang bisa sabar. Tapi yang pertama ini yang berat. Bahkan ada orang tidak mampu menahan, sampai apa? Dia juga ikut mati. Ya, jantungan katanya. Allahul musta'an. Allah ta'ala ala wa'ala. Ada lagi para muslimah? Tidak ada? Anir, fadhal. Baik. Kita makmum anak-anak ngobrol. Ya, kalau di kiri kanan kita kasih isyarat, boleh. Kasih isyarat. Karena isyarat boleh dalam salat. Ya.
Tapi sekarang nggak bisa itu, nggak bisa ini, kita ya sudah biarkan saja. Kita fokus kepada apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Wallahu taala ala wa alam. Sebab apa? Nabi alaihi salatu wassalam dia ingin panjangin sholatnya, ini sholat subuh atau sholat isya. Tahu-tahu ada bayi nangis. Ya sudah, Nabi caranya apa? Dipercepat sholatnya. Selesai sholat bukan dimarahi ibunya. Bu, tolong jangan bawa anak ke masjid. Enggak. Tapi apa kata Nabi SAW? Tadi aku ingin panjangin sholatku. Tapi aku dengar bayi nangis. Kasihan ibunya, aku persingkatlah sholatku. Allahu Akbar. Inilah dia benar-benar rahmatan lil alamin, itu luar biasa nih para jamaah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ada lagi? Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. La ilaha illallah. Bagaimana katanya gampang kita ngantuk di majelis ilmu katanya. Apa kata para ulama kita? Al-mustami asyaddu malalatan minal mutakallim. Memang para pendengar itu lebih cepat bosan dari pembicara. Maka Umar radhiyallahu anhu ya, idza haddatsa ashabahu fara'ahum yatatha'abun. Ya, Umar radhiyallahu anhu kalau dia sedang menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, dilihat sahabatnya mulai menguap, ya, akhadzahum fil gharsi. Maka Umar radhiyallahu anhu mengajak sahabatnya, ayo kita nanam kurma dulu, nanti kita lanjutin pengajian katanya. Subhanallah. Ya, kita katakan inilah dia ujiannya penuntut ilmu. Dari satu sisi memang majelis ilmu itu majelis tenang. Coba di rumah belum tentu dia bisa ngantuk. Maka dari satu sisi ini kenikmatan, dari satu sisi ini ujian. Ya jelas ini ada setan. Ketika Nabi SAW khutbah, lalu ada yang ngantuk, Nabi suruh apa? Pindah. Kenapa? Di sana ada setan. Ya geser sudah. Ustaz tasbih. Barakallahu fikum. Baik, demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Ya, mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi. Kita sambung lagi insyaallah taala bulan depan insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab